teh macan. Dia bakar api unggun untuk menghangatkan diri. Tiba-tiba turun harimau gitu. Lalu saya teriak, "Ya, gue di sini. Cepetan!" Oh gitu ya. Tapi nggak kelihatan orangnya maksudnya. Belum kelihatan, tapi baru kedengar Udah suaranya. doang. Di luar, saya lupa bawa ponco lagi. Berarti Mbak Mili waktu itu cuma bawa ransel doang apa gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman di Cundrik Misteri yang selalu menyimak. Malam ini kita kedatangan seorang tamu atau narasumber. Beliau ini adalah pencinta alam, pendaki gunung. Untuk itu tidak berlama-lama kita langsung saja sikat gasken. Beliau memperkenalkan siapa sih. Dari pengalamannya nih sangat luar biasa dan biasa di luar. Monggo silakan. Diperkenalkan siapa sih Anda ini? Monggo. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk Cundrik Misteri, untuk saya menceritakan pengalaman yang cukup berkesan di hidup saya ya. Selama pendakian gitu. Ini pengalaman yang sangat saya paling berkesan. Dan pengalaman ini sebenarnya udah cukup lama ya, sekitar 30 tahun yang lalu. Oh. Waktu itu saya sekitar kelas 2 SMA. Oh iya. Umur 17 menuju 18 lah gitu ya. Sampai sekarang itu Mbak itu masih teringat ya, maksudnya sangat berkesan dan nggak bakalan peristiwa itu Udah bakalan terlupakan kayaknya. terlupakan. Oh, gitu. Berarti sangat luar biasa dan biasa di luar ya. Biasa di luar. Oke, lanjut. Terus tuh, Oke, Mbak Mili. dimulai saat saya mau mengadakan pendakian ke Ciremai pertama kali. Gunung Ciremai Gunung Ciremai yang ada di Kuningan, Cirebon. Oke, Jawa Barat ya. Tepatnya di daerah Gunung Jati. Gunung Jati. Di mana di situ terdapat konferensi meja bundar yang Belanda akan menyerahkan Indonesia sepenuhnya gitu. Oh, di situ itu. ya tempatnya, iya, tempatnya ya. Di situ cukup sakral ya tempat itu ya. Sangat bersejarah juga ya. Sangat bersejarah juga. Terus saya itu saat itu mendaki tidak dengan kelompok pencinta alam saya. Saya berdua sahabat saya itu mendaki sama-sama perempuan ya. Mendaki dengan dari sebuah karang taruna, ikut sebuah karang taruna yang di mana berlima cowok itu, tiga orang itu sama baru pertama kali mendaki Gunung Ciremai, yang dua udah senior. Nah, kita bertujuh berarti ya. Bertujuh. Melakukan perjalanan sore sampai ke sana malam. Wanitanya berapa orang? Dua orang. Saya dan sahabat saya doang. Terus saya sampai sana malam. Terus kita konsolidasi, ngobrol-ngobrol sama, emang kita udah biasa ya, ada warung Pak Mamat namanya ya. Warung Pak Mamat itu tempat nongkrongnya pendaki-pendaki yang sebelum mulai pendakian gitu. Nah, kita dapat wejangan gitu ya. Cerita-cerita cukup lucu tuh, namanya Pak Junet gitu. Cerita-ceritanya tuh pengalamannya dia tuh cukup lucu gitu ya. Pak Junet itu siapa Pak Junet? Ya termasuk kuncen, tapi sebenarnya juga dia orang dari kehutanan, departemen kehutanan gitu ya. Nah, terus dia itu ada punya jargon kita buat dia gitu. Apa STMJ. STMJ apa tuh artinya? Susah tidur mikirin Junet. Karena orangnya lucu gitu. Selalu bisa terbayang-bayang gitu, Junet lucu banget ya emang gitu. Berarti dia tuh terkenal ya, dikenal sama para pendaki. Dari pencinta alam Gunung Ciremai, pasti kenal dia gitu ya.
Nah terus kita berangkat tuh sekitar jam 5 subuh mulai pendakian ya. Setelah berdoa kita jalan biasa gitu ya, nggak ada apa-apa tuh, kita foto-foto happy aja ya. Niat saya emang itu sebenarnya mendaki Ciremai saat ini gitu. Saya udah pernah 3 kali selama hidup saya tuh 3 kali saya mendaki Ciremai. Yang pertama mendaki Ciremai, tapi gunung-gunung yang lain saya udah pernah ya. Dari saya mulai pendakian itu sekitar kelas 3 SMP dulu. 3 SMP ya udah dari mulai Kawah Ratu, Salak, Gede, Pangrango gitu ya. Baru masih sekitar Jawa Barat aja sih ya. Udah gitu terus berangkat jam 5 oh iya jam 5 jam sore 5 kan terus niat saya emang dari awal tuh ingin mendapatkan Edelweiss. Waktu zaman saya itu Edelweiss Ciremai itu masih bebas dipetik, nggak seperti di Gede, Pangrango. Sulit kan kita metik itu, ada pemeriksaan inilah itulah. Jadi niat saya dari awal tuh emang pengen dapetin bunga itu. Dapat bunga Edelweiss yang katanya termasuk bunga yang warnanya orange. Warnanya orange. Beda sama tempat-tempat lain. Kalau di Gunung Gede kan cuma putih doang gitu ya. Kalau di orange warnanya, jadi emang cukup menarik gitu ya bunganya. Nah niat saya tuh sama teman saya emang cuma pengen ambil. Jadi ketika jam 3 kita sampai deh di Batu Lingga tuh setelah mengadakan pendakian 10 jam ya dari jam 5 sampai jam 3 tuh ya. Kita nggak muncak, kita memutuskan untuk nggak muncak nih, cewek-cewek doang. Untuk berarti yang berdua ada berdua ya. Muncak, jadi yang lain tuh muncak. Yang 5 orang itu muncak kita. Bentar Mbak, muncak itu berarti dia jalan terus. Jalan sampai ke puncak 1. Kalau Mbak Mili sama jam 3 sampai di Batu Lingga. Batu Lingga, oke. Di Batu Lingga itu puncak 2 bilangnya. Puncak 2, nah, Batu Lingga itu sebuah dataran yang di lereng gunung. Yang lereng gunung itu ditungguin Edelweiss di situ. Edelweiss kalau di Ciremai itu adanya di lereng-lereng gitu ya. Nah, begitu terus mereka berangkat puncak. Nah, berarti Mbak berdua nih ninggalin di sini. Ditinggal berdua situ doang di Batu Lingga gitu. Di situ banyak orang nggak daerah situ di Batu Lingga itu, Mbak? Waktu itu sih kayaknya nggak ada pendaki lain deh. Perasaan. Cuma berdua doang di situ. Iya, kayaknya saya berdua doang di situ deh. Di Batu Lingga itu. Batu Lingga itu. Sama sekali nggak ada yang pendaki lain. Nggak ada pendaki lain. Oh ya. Nggak tahu ya, kok cukup sepi ya waktu itu ya. Berani amat ya, masih maksudnya karena cukup masih sore, jam 3 itu kan masih terang ya gitu. Jadi saya ya emang namanya biasa mendaki ya, maksudnya kita biasa di alam gitu. Kayaknya nggak ada takutnya deh waktu itu. Waktu itu nggak ada takutnya gitu di alam. Begitu terus Batu Lingga itu sebuah batu yang menurut legenda itu tempat berkumpulnya para wali. Para wali. Bukan dulu, tapi saat ini ketika mereka sudah mukso. Mukso tuh kalau di kita tuh kan mati. Kalau mereka kan nggak mati, mereka menghilang gitu. Mukso namanya gitu. Mungkin jiwa mereka masih bisa berkumpul untuk apa nggak tahu ya, konsolidasi visi dan misi atau apa gitu ya, kayak gitu kali ya. Nah terus, itu Batu Lingga cukup sakral di situ ya. Nah mereka meneruskan yang 5 itu meneruskan pendakian sampai ke puncak. Saya memutuskan untuk metik-metik Edelweiss aja sambil udah jam 3 juga, iri tenaga gitu ya buat turun karena udah cukup sore. Kita ini tektok. Jadi tektok itu nggak ngecamp. Jadi begitu nyampe langsung kalau turun. PP pulang pergi. Kayak gitu. PP. Enggak, kalau di pendakian namanya tektok gitu. Terus dan kita nggak bawa perbekalan yang cukup berat ya, maksudnya cukup banyak gitu. Kita cuma bawa makanan tuh roti sama air mineral doang gitu. Karena emang ya gitulah kalau pendaki, jadi nggak mau ribet lah ya. Nggak mau ribet gitu, cuma tektok doang ya. Nah udah ketika mereka meneruskan pendakian, saya sama teman saya itu sahabat saya mulai itu menyusuri lereng, ngambil metik-metik itu ya. Saat itu emang Edelweiss-nya lagi banyak-banyaknya, lagi bagusnya gitu ya. Jadi kita kayak kayak kerasukan gitu. Ih keren banget. Histeris gitu ya. Ya gitulah. Pokoknya sampai lupa daratan loh. Wih banyak banget. Berarti
hamparan Edelweiss yang warnanya apa? Orange. Orange. Nah, kalau di Cermai itu orange warnanya. Oke. Ada lagi di Lawu lebih bagus lagi warnanya ungu gitu ya. Nah, saya belum sampai waktu itu ke Oke. Lawu. Nah, terus dari gitu saya menelusuri itu dengan petik taruh di jaket, di jaket saya gitu. Jaket saya dijadiin tempat gitu begini buat apa? Buat saya angkat begitu buat naruh-naruh Edelweiss gitu ya. Lagi asik-asiknya kita terus gitu. Tiba-tiba saya tersadar Oke. dengan melihat setumpukan kotoran yang bentuknya seperti kotoran manusia tapi banyak gitu numpuk. Terus bos saya menyatakan bahwa itu tai macan dan saya teriak, ih ada tai macan, cabut. Yang saya tahu kan tai macan itu hewan itu menunjukkan daerah kekuasaannya dengan kotoran. Itu kotoran macan apa harimau itu, Mbak? Ya bisa juga harimau ya, karena emang versinya Pak Junet itu waktu cerita ke kita, ketika dia masuk hutan, mau cek hutan gitu ya, atau juga dia mau silaturahmi sama orang yang penghuni hutan gitu ya, emang itu udah jadi jadwal mereka kali ya, udah terbiasa ya. Udah terbiasa. Nah, Pak Junet itu bakar api unggun, walaupun emang nggak terlalu jauh sih dia masuk hutannya, itu cuman masih sekitar hutan, masih di pinus gitu ya. Dia bakar api unggun untuk menghangatkan diri. Tiba-tiba turun harimau gitu. Dan dia bilang kalau misalnya kamu menghangatkan diri, silakan bareng saya. Oh, si harimau itu mau menghangatkan diri. Ya, dia nggak tahu tujuannya apa, cuma Pak Junet ngomong, kalau kamu ingin menghangatkan diri bersama saya silakan, tapi jangan ganggu saya, katanya. Udah, dia tenang tuh, duduk menghangatkan diri. Mungkin setelah hangat dia pergi gitu, ya udah gitu kata Pak Junet. Jadi itu pengalamannya dia waktu dia masuk hutan, katanya Pak Junet gitu. Berarti ini bisa jadi ini harimau. Iya, gitu. kotoran harimau. Kotoran harimau. Gitu, ya. Tiba-tiba teringat aja, wah tai macan, balik, cabut. Pas saya nengok ke belakang, saya udah nggak ngeliat lagi daratan yang tadi tempat saya berdiri awal, Batu Lingga itu, gitu. Wah, kita udah jauh banget nih, saya bilang gitu ke teman saya. Ayo cepetan. Waktu kita lagi menyusuri itu sambil agak cepet ya, walaupun di lereng itu kita merambat gitu jalannya. Jalannya ke pinggir kayak gitu. Jadi dengan kaki yang miring begitu jalan, tapi kita cukup cepet karena emang saking ketakutan gitu ya. Dan kita sadar kita udah terlalu jauh, udah menyusuri di balik bukit, berarti kita karena Batu Lingga udah nggak kelihatan gitu tempat daratan, berarti kita udah muter dari yang Batu tadinya Lingga. Kelihatan deket, tiba-tiba memilih melihat kotoran itu, takut, terus langsung cepet-cepet mau pergi kan. Cepet-cepet mau pergi gitu. Nah, terus kita jalan cepet-cepet, terus setelah di tengah perjalanan kita mendengar tuh teman-teman kita yang dari puncak ini teriak-teriak. Yang dari puncak? Manggil-manggil saya, Mili. Lalu saya teriak, ya gue di sini. Terus gue, cepetan, gitu ya. Tapi nggak kelihatan orangnya, maksudnya? Belum kelihatan, tapi baru kedengar suaranya doang. Ketika saya udah sampai tuh ya, katanya, terus dia bilang gini, ini lo, udah setengah jam teriak-teriak panggil lo, baru nyaut, kita nggak denger, gini. Berarti lo udah jauh banget lo dari sini, katanya. Kita udah setengah jam teriak-teriak. Berarti mereka kan melakukan perjalanan tuh biasanya kalau ke puncak itu 1,5 jam. Nah, waktu itu waktu menunjukkan jam 5. Berarti saya selama mereka mendaki 1,5 jam pulang balik itu, saya tuh ada di perjalanan menuju perjalanan sedang metik-metik itu. Tanpa kita sadari itu kita udah 1,5 jam. Berarti bayangin, dengan 1,5 jam itu mungkin kita udah sekitar 700 sampai 900 meter udah di balik punggung gunung gitu ya. Berarti Mbak Mili tersesat ya, maksudnya ketika nggak tersesat, jadi kehilangan kesadaran gitu, kayak orang kerasukan. Jadi kita udah terlalu jauh gitu ya. Mungkin sebenarnya
kita nggak mendengar secara apa yang menyadarkan saya juga, mungkin bukan pendengaran saya tapi alam bawah apa namanya frekuensi teman-teman saya yang teriak-teriak setengah jam itu mungkin menyadarkan alam bawah sadar saya bahwa saya harus kembali Mungkin gitu gini ya. Mbak Mili, Tapi secara telinga sih saya nggak dengar. gara-gara itu ya metik bunga edelweiss itu kali ya. Jadi memang orang kalau lagi asik kan suka nggak denger apa-apa kan istilahnya gitu ya. Terus udah sampai kita udah setengah jam teriak-teriak, berarti ke mereka udah dari turun itu udah setengah jam, berarti mereka mendaki 1,5 jam, saya menelusuri itu udah 1,5 jam, berarti ya saya udah jauh banget, udah di balik bukit gitu ya. Nah karena sampai sana udah jam 5, jadi saya cuma cukup minum doang jadi saya nggak sempet makan roti apa gitu ya. Mereka turun, kita turun udah gitu udah mulai agak mendung-mendung katanya gitu. Bener, di tengah perjalanan mulai hujan besar tuh. Hujan besar, saya lupa bawa ponco lagi. Jadi Mbak Mili waktu itu cuma bawa ransel doang apa gimana? Iya. Ransel doang ya. Dan bunga edelweissnya juga jadi pada jatuh. Jadi kita nggak dapat apa-apa karena saking saya merasa ngeri gitu. Udah masuk wilayah hewan-hewan buas gitu ya. Saya jadi bunga-bunganya jadi pada jatuh, jadi cepet nggak ke bawah. Karena panik. Karena panik. Jadi percuma aja tuh saya nelusurin itu sampai 1,5 jam ya. Udah deh, perjalanan tuh kita hujan besar ya. Aku yang 2 senior itu lari, mau hujan cepetan, gue lari duluan ya. Yang 2 senior itu mungkin karena udah sering mendaki tahu medan kali ya dia. Nah kita nyusul Mbak Mili dia duluan gitu. Mbak Mili sama temennya kan temennya cewek juga ditinggal sama dia. Jadi saya bertiga cowok yang belum punya pengalaman sama saya 2 cewek yang belum pengalaman tuh. Nah saya ditandemin, saya cukup biasa cukup bisa lari turun ketika turun saya lumayan bisa lari gitu ya. Nah jadi saya ditandemin sama 1 cowok. Nah teman saya yang satu lagi ditandemin sama 2 cowok gitu, dia agak kurang bisa untuk lari gitu ya. Nah terus ketika saya lagi lari tiba-tiba saya ke atas udah hujan gede tuh, petir hujan gede. Lah teman saya kok nggak ada, belum kelihatan. Terus akhirnya kita mutusin untuk nunggu dia. Itu dengan keadaan hujan gede. Saya juga perut saya kosong, belum sempat makan karena kan ketika saya sampai di Batu Lingga teman-teman udah setengah jam nungguin saya. Jadi saya cukup minum doang, nggak sampai makan. Saya turun, mungkin di perjalanan aja nanti saya makan deh. Ternyata kan hujan gede, kalau saya makan bahasa kuyup dong gitu roti saya gitu. Akhirnya kita nunggu tuh, nunggu dia. Mungkin waktu menunggu itu dalam keadaan perut kosong, saya kena hipo kali ya. Hipotermia gitu. Mungkin tiba-tiba ya hilang kesadaran saya gitu ya. Ya itu juga saya taunya hilang kesadaran saya itu ketika teman-teman saya yang di belakang sampai tuh, sahabat saya sama 2 orang itu sampai, dia cerita katanya tuh saya udah dipukul ketika selesai pendakian ya, udah di bawah tuh. Dia cerita saya tuh sempet ditamparin, dia sadar, terus badan saya dipukul-pukulin gitu ya. Terus tapak tangan saya tonjok-tonjokin gitu katanya. Tetep saya nggak sadar, nggak bisa sadar, nggak kembali sadar saya. Mereka udah nangis histeris gitu ya. Itu bahaya ya Mbak ya, kalau maksudnya bahaya, bisa mengancam nyawa kita itu ya. Nyawa, taruhannya nyawa, namanya udah nggak sadar ya kalau nggak balik sadarnya. Nah padahal saat itu tuh saya di bawah alam sadar saya itu saya ngelihat petani dengan kaos oblong putih, celana komprang putih, caping putih, pegangan cangkulnya putih, terus di belakangnya ada anjing putih yang cukup lucu, nggak terlalu besar juga tuh anjing ya. Kok bisa ya, maksudnya ini Mbak agak luar biasa juga tuh. Maksudnya tokoh itu Mbak lihat biasanya kan kalau petani itu rata-rata hitam ya. Rata-rata hitam, terus jam berapa tuh? Peristiwa jam berapa sih itu? Malam. Itu malam, udah tengah malam itu. Kok ada petani?
Maksudnya, Iya. udah tuh putih, Itu caping putih, cangkulnya ininya juga putih, pakai kaos putih, komprang putih, pokoknya terus sama anjing juga putih. Kalau ngelihat dari kostumnya sih kayak KDM ya, atau 212 biasanya. Wiro Sableng, Wiro Sableng. nggak bawa golok ya. Iya nggak bawa, cuman dia bawa cangkul Cangkul doang. ini 213 kali, 212. Ya bisa jadi KDM juga nyamar. Cuman KDM kan pakai iket alemong ya. ya. Itu Ya. dia ngeliatin mukanya nggak sih Mbak? Maksudnya ke Mbak Enggak, Meli? saya cukup lihat gestur mukanya gitu. Saya sempat lihat cuman dari samping Dari samping. dengan muka yang tertuju ke situ gitu. Dia ngumpetin mukanya ya. Nggak diumpetin juga sih, cuman ya emang Cuek. pucet ya gitulah gitu ya. Terus udah gitu nggak nengok dia jadi jalan gini gitu. Jadi lurus dia jalan gitu. Anjingnya juga lurus, nggak nengok nggak gitu. Nah jadi saya teriak, ayo ikutin petani gitu. Begitu ikutin petani itu ada petani, ayo kita ikutin dia. Nah di penglihatan saya itu saya ngelihat juga di bawah sekali itu tuh di lembah itu ada perkampungan. Jadi ada sinar-sinar gitu, sinar kayak lampu gitu ya. Jadi menurut saya itu ada perkampungan, petani itu menuju perkampungan gitu. Jadi saya teriak gitu, ayo ikutin dia. Nah itu menurut mereka ketika saya ngigo tani gitu, oh itu ada petani walaupun nggak jelas, tapi mereka cukup bersyukur bahwa saya udah mulai ada kesadaran gitu. Jadi mereka ajak saya jalan dengan tangan saya satu dipegang sama satu orang, satu lagi dipegang sama satu orang di belakang gitu. Nah itu saya tersadarnya itu ketika saya nyungsep ke semak-semak gitu. Udah baru saya tapi terus nggak sadar lagi di perjalanan itu. Sampai ketika suatu saat mungkin teman-teman juga lelah kali ya, terus mereka istirahat gitu ya. Nah istirahat itu pokoknya tuh saya cuma ngerasanya waktu itu saya pengen buang air kecil aja gitu. Terus saya melihat sebuah rumah yang cukup hangat gitu ya. Rumah itu bersih walaupun cuma dari gedek bambu gitu ya, tapi rumah itu kelihatan bersih dengan, saya lupa lampunya tuh listrik yang zaman dulu yang terang gitu itunya, Cempor. Atau cempor gitu ya. Penglihatan saya sih ya, mungkin karena kita saat itu hidup di zaman kelistrikan ya, jadi yang saya lihat tuh kayaknya lampu listrik tapi bohlam yang zaman bahula, zaman yang bening gitu. Jadi kelihatannya terang gitu ya. Kayaknya sih bukan lampu sentir ya, kalau lampu sentir itu kan berasap gitu ya. Nah ini sih kayaknya terang gitu, kayaknya listrik yang saya lihat gitu. Cuman rumahnya rumah kampung yang dari bambu, dari itu gitu, dari ini. Cuman dia bambunya itu kekuning-kuningan, itu apa namanya, gedeknya tuh kekuning-kuningan terus kayak mengkilat gitu. Pokoknya bersinar lah gitu. Di antara kegelapan itu kok dia bisa terang sendiri gitu ya, gitu. Nah saya teriak ke mereka, ayo aku pengen pipis tuh ada lampu. Aku bilang gitu, kita numpang di rumah itu, ayo masuk yuk kita ke rumah itu. Terus begitu ya tiba-tiba saya tersadar lagi ketika saya nyungsruk lagi gitu, nyungsruk lagi kayak gitu. Pokoknya menurut teman-teman saya ketika saya mulai ngigo lampu gitu. Nah terus saya diajak jalan lagi seperti kayak gitu. Mbak Mili, kalau ngelihat dari apa namanya, Mbak Mili kan waktu itu ngelihat sebuah rumah. Nah yang saya tahu itu rumah itu kalau dari penglihatan apa normalnya itu rumah yang bersih dan kayak bercahaya sendiri tuh. Kalau dari normal itu kayaknya ada sesuatu tuh. Biasanya tuh sendang, sumber mata air gitu. Nah ketika aku ngomong itu lampu. Nah udah terus aku dibawa lagi sama teman-teman aku, diajak jalan lagi. Terus biar cepet-cepet turun gitu ya. Pokoknya dibawa jalan jangan sampai aku, mungkin mereka takut kesadaran aku hilang lagi gitu ya. Jadi diajak jalan lagi karena aku masih ngigo berarti aku masih di alam bawah sadar aku gitu ya. Nah mereka takutnya nanti aku pingsan lagi gitu. Jadi diajak jalan lagi supaya darah aku lancar lagi, jadi hangat kan gitu kan. Nah ya udah aku terasa cuma ketika aku nyungsruk aja gitu, terus saya itu nggak ada sadar lagi, nggak itu ini yang aku ceritain ini
semua yang aku lihat di perjalanan aku, tapi tidak aku rasakan secara nyata untuk jalan dengan teman-teman Iya. gitu. Heeh. Nah, Mbak Mili kan akhirnya nggak pipis ke rumah itu kan? Maksudnya nggak jadi kan pipisnya kan? Nggak jadi. Soalnya gitu. ditarik sama teman-teman gitu kan. Menurut mereka ketika saya ngigo, katanya lampu Oke, gitu. oke. Nah terus mereka ngajak saya buru-buru jalan lagi gitu. Nah saya ngerasanya tuh nyungsruk lagi gitu. Mungkin ya seperti itu setiap saya ngigo. Jadi saya merasakan perjalanan itu ketika saya nyungsruk Ya gitu. sadar terus Sadar tapi emang ini lemes, lagi lelah gitu terus lelah. kayaknya tiduran lagi gitu. Nah terus Mbak Meli, si posisi rumah itu memang ada di itu ya, misalkan datar apa ke bawah Mbak Meli? Ke bawah. Ke bawah. Ada di bawah saya, walaupun nggak terlalu jauh dari saya. Mungkin kalau misalnya terlalu jauh dari saya, mungkin saya nggak pengen terlalu menuju ke curam situ. ya, Nggak terlalu curam gitu. ya. Mungkin sekitar 3-4 meter dari saya deh gitu. Jadi saya masih bisa menuju ke situ dan masih jelas rumah itu kehangatannya gitu. Malah saya senang gitu, kok di bawah situ ada rumah gitu yang kayaknya hangat terus punya sinar gitu ya. Nah itu yang membuat saya, ayo kita menuju ke situ yuk, ayo kita ke sana gitu. Tapi untung Mbak Mili, maksudnya kalau ya aneh juga gitu ya, maksudnya di tengah hutan gitu tiba-tiba ada rumah gitu ya. Mbak Mili pengen pipis, pengen maksa gitu kan. Tapi untungnya Mbak Mili itu nggak jadi pipis ke situ, ditarik sama teman. Jadi kalau Mbak Mili sampai jadi itu pipis gitu ya, itu ya bisa jadi itu jurang Mbak Mili. Jadi alam bawah sadar Mbak Mili itu rumah kelihatannya kan, rumah pengen pipis ke situ, tapi Mbak Mili sama temennya ngelihatnya itu jurang. Jurang. Teman-teman aku. Teman Mbak Mili ngelihatnya jurang, makanya ditahan tuh, jangan sampai Mbak Mili tuh lari ke situ, ditahan, makanya digeret terus. Ya alhamdulillah Mbak Mili. Ya. Alhamdulillah. Teman-teman aku sigep ya gitu ya. Sigep. Kalau sampai terjadi pipis itu ya Mbak Mili masuk jurang. Mungkin ya aku udah ada di rumah itu, dalam rumah itu ketemu siapa nggak tahu deh. Soalnya kan itu rumahnya kuning, apa kelihatan apa namanya, bersih gitu, terang gitu ya, gitu, bersih terang. Mbak Mili ketarik ke situ kan, pengen pipis gitu ya. Nah setelah itu Mbak Mili nggak jadi pipis, terus ditarik terus kan sama mau jalan lagi sama temennya gitu kan. Nah terus kasihan juga sih temen saya. Jadi setiap istirahat mungkin saya ngigo jalan lagi. Mungkin capek juga dia, kasihan juga. Saya terima kasih lah sama teman-teman saya juga yang setia. Betul, itu bisa sendang juga ya, sumber mata air tapi curam gitu. Kalau penglihatan ininya ya apa mungkin namanya, kelihatan kasat mata mah itu dalam jurang kali gitu ya. Penglihatan kasat mata itu rumah Mbak Mili. Kelihatan teman-teman itu jurang dan ada sumber mata air atau sendang gitu. Jadi membuat saya ini apa, pengen pipis gitu ya. Di alam bawah sadar saya pengen pipis gitu ya. Nah setelah ditarik itu berarti kan Mbak Mili ditarik terus tuh sama temen tuh sampai nggak jadi. Nah terus kelanjutannya gimana Mbak Mili setelah ditarik gitu? Ya udah, kita mulai perjalanan lagi gitu ya. Nah itu di perjalanan itu saya bukan melihat ya, saya tuh berpapasan sama wanita yang sedang duduk di pohon yang habis ditebang. Tapi ditebangnya itu rata gitu, seperti pakai gergaji besi. Itunya gergaji listrik. Dia itu posisinya duduk di bekas kayak gergajian rapi gitu ya, pohon yang ditebang gitu ya, duduk di situ. Ada Dia orang wanita dengan pakaian kuning dengan rambut yang segini, yang cukup muda lah, cukup berkarisma gitu ya, anggun gitu. Itu saya bukan melihat ya, saya berpapasan sama dia. Jadi udah duduk, dia ada di samping saya gitu.
saya, saya, saya melewati dia gitu, sampai saya teringat, saya sampai sadar gini, itu siapa perempuan yang duduk di situ. Saya nengok itu, nah dia sedang melirik saya gitu dengan mata yang tajam gitu. Itu dia pakai mahkota apa gimana? Enggak sih, nggak pakai mahkota, cuman Kayak bajunya putri. itu batik gitu ya. Batiknya kayaknya sih batik khas Cirebonan. Yang saya tahu tuh batik Cirebonan khasnya itu ya, dia adanya di gambar-gambarnya di tangan atau di bawahnya gitu. Jadi nggak seluruh bergambar-gambar, seluruh bajunya tuh kayak batik-batik Jogja gitu, nggak kayak gitu. Karena yang saya tahu ciri-ciri itu kuning. Kuningnya kuning bener deh, kuning bagus gitu. Dia perempuan itu emang seperti berkarisma gitu. Duduk dengan duduk lah gitu. Duduk nggak melihat ke kita, enggak gitu. Jadi dia cuma memandang ke sana. Nah gitu. kalau melihat kan ada gini Mbak Mili, katanya sih gitu ya, kalau sosok itu duduk di satu pohon yang kelihatan rapih banget itu, potongannya itu ya seolah-olah kayak digergaji itu, bisa jadi itu sesepuh lah, maksudnya ya penghuni situ tapi yang positif memilih gitu ya. Beda dengan yang misalkan ada sosok atau makhluk astral yang duduk cuma di misalkan pohon yang rubuh gitu ya, duduk di situ misal di antara pohon yang rubuh itu kurang bagus energinya gitu. Tapi kalau yang duduk kayak Mbak Mili sekarang nih, kayak duduk rapi, dia cuma ya kelihatan marah enggak, tapi senyum lah gitu ya, tatapannya tajam gitu ya. Kalau karisma lah gitu, punya karisma, nggak menakutkan, justru bikin penasaran itu siapa gitu. Nah itu ya positif Mbak Mili, maksudnya beliau ini atau makhluk ini bisa jadi sosok yang energinya bagus gitu ya. Jadi nggak jahat lah ibaratnya gitu kan, ngasih clue gitu ya, ngasih clue kan tadi petunjuk gitu ya. Tadi kan Mbak Mili sebelumnya kan ketemu kotoran harimau, terus Mbak Mili tidak tersesat karena ada itu ya kotoran disadarkan kotoran harimau gitu. Jadi jangan sampai melintasi batas yang udah di teritorial ya. Iya. Teritorial kekuasaan, itu ya, daerah kekuasaannya hewan. Akhirnya Mbak Mili kan disadarkan tidak tersesat sama temennya itu ya. Nah terus yang kedua sama itu juga kan tokoh yang aneh juga itu yang pakai kaping gitu. Terus yang ketiga ketemu lagi rumah itu ya kayak jebakan-jebakan gitu untuk menyesatkan Mbak Mili sama temennya. Dibuka pintu itunya gitu. Mereka ngasih tahu jangan kesini. Dia muncul sosok ya, contohnya terakhir yang tadi siapa, Putri itu ya, sosok perempuan. Iya, perempuan itu. Nah itu bisa jadi itu ya aku bilang salah satu putri ratu Ciremai. Putri juga di situ. Tapi konon kabarnya di situ ada salah satu ya penghuni atau penguasa Gunung Ciremai yang bersemayam di situ. Keturunan dari siapa tuh dia? Itu kalau lihat ininya sih ada beberapa
papa dari bupati dulu Cianjur yang pertama itu punya anak 3. Punya anak 3. Bupati Cianjur. Iya, Ya, Bupati Cianjur. saya sekarang ceritanya di Cianjur ini. Oh, di Cianjur. Iya kan, kita di Cianjur Iya, ini. iya. Lah, kok saya ceritanya di Cianjur? Ya jadi agak nyambung, Mbak Mili. Iya. Iya, Mbak Mili. Jadi kita nih kan nggak tahu ternyata kalau kita ditelusuri ternyata nyambung. Artinya kebetulan kita kan lokasi nih di lereng Gunung Gede Pangrango ya. Jadi kalau melihat sejarah dari siapa tuh yang dalam Cikunul itu punya anak 3. Yang Surya Kencana, yang pertama, yang kedua, nah itu dia bersemayam di Gunung Gede Pangrango. Ini daerahnya namanya Cikundul? Bukan, Cikunul di sebelah sana. Ini masih lereng Gunung Gede Pangrango. Nah, yang Surya Kencana anaknya bupati pertama itu bersemayam atau menguasai Gunung Gede Pangrango. Terus yang kedua di Gunung Apan. Nah, yang ketiga anaknya itu perempuan. Jadi dia manusia atau asal? Nikah dengan ini bupati pertama Cianjur tuh dalam Cikundul itu nikah dengan Putri Jin. Nah, siapa tahu wallahu alam ya yang ditemuin Mbak Mili ketika jalan itu, siapa tahu beliau. Ini pertama kali loh aku menceritakan ini. Pas di daerah Cianjur lagi. Iya, nyambung ya kita ya. Iya. Gitu. Emang udah nggak ada sesuatu yang kebetulan ya ternyata ya. Betul. Semua udah ada rencananya gitu ya. Pas saya cerita berhubungan lagi sama ini Cianjur. Oke, Mbak Mili, ini menarik banget ceritanya. Terus itu tadi ya, berarti itu sosok yang bagus ya. Maksudnya ya mudah-mudahan ya. Mbak Mili asli mana sih? Saya itu nenek saya orang Kuningan situ. Pantes. Dan dari terahnya dia Raden dari Kanomanan, Kesultanan Kanomanan. Pantes. Kanomanan. Dan pada saya emang masih banyak yang tinggal di daerah Cikaso di lereng Gunung Ciremai situ. Dan emang saya sering ke situ gitu. Gunung Jati lah ya ininya ya dari Kanomanan gitu. Dari Kanomanan. Betul. Terus nenek saya yang dari Sukabumi itu punya piaraan harimau. Keluarganya turunannya tuh punya piaraan harimau. Berarti memang Mbak Mili dikasih clue-nya itu ya sama sesepuh atau karuhun yang ada di situ tidak jadi tersesat Mbak Mili. Karena saya mau waktu itu niat di gunung itu emang pengen mau ngambil edel lah, jadi niatnya udah nggak bener juga ya, niatnya nggak bener juga sih, salah saya. Itu jadi pelajaran juga ya buat para pendaki ya. Mendaki itu bukan mau merusak alam, mau menikmatin alam ya. Saya termasuk perusak dong ya berarti ya. Iya. Ya cuma saya masih diingetin, dan endorse itu emang hilang semua dari badan saya. Jadi kan percuma kan? Percuma, malah saya melipir sampai 1,5 jam nggak dapet apa-apa. Jadi untuk pencinta alam tuh ibaratnya jangan mengambil atau dilihat boleh dinikmatin gitu ya, tapi jangan dipetik. Sampai, emang itu kan sekarang emang semua gunung dilarang ngambil air gelas. Tapi waktu zaman saya dulu itu masih boleh gunung ini selain belum Gunung Gede Pangrango, belum ketat, masih bisa diambil gitu. Terus apa lagi memilih? Iya, pas gitu terus saya mulai tersadarnya itu ya ketika menjelang subuh kan udah ada suara-suara pengajian tuh. Nah itu baru saya sadar sepenuhnya ketika teman-teman ngomong gini, kok kita diputer-puter di sini aja ya, kayak nggak keluar gitu. Itu kurang lebih berapa jam Mbak sampai ketika itu kan awal mulanya dari itu ya, dari apa? Dari Edelweiss itu jam 5 sore turun. Berarti itu berapa jam tuh? Iya, biasanya kan orang naik 10 jam, turun itu paling sekitar 5-6 jam. Nah ini waktu itu jam udah mau subuh, berarti sekitar jam 3 jam 4 ya mulai ada kesadaran gitu saya. Itu udah berapa jam tuh? Udah hampir jam 5 ke jam 4 tuh udah mulai jam 11 jam. Udah mau 11 jam. Itu kita diputer-puter di sini aja. Ya saya sih nggak tahu ya, karena saya nggak ngerasain semuanya.
mungkin apa emang pohon pinus kayak begitu gitu, hutan pinus tuh ya kayak diputer-puter gitu, apa emang mereka emang diputer-puter aja nggak keluar dari situ. Nah terus akhirnya ketika habis ajan itu nah, kita baru tuh kita istirahat deh katanya gitu. Nah itu sudah saya sadar sepenuhnya. Saya udah bisa berinteraksi sama teman, udah bisa mendengar apa yang dikatakan teman-teman gitu. Tapi saya mungkin ya belum bisa bicara kali ya. Maksudnya saya masih udah sadar bisa mendengar teman-teman cerita gitu ya, ngomong gitu. Teman-teman ngomong tuh saya udah sadar. Itu justru udah bisa ngerasain kaki saya berdiri di hutan gitu ya. Terus udah mulai, dan itu udah istilahnya itu udah pintu gerbang mau turun. Kalau orang udah sampai hutan pinus itu sebenarnya udah aman gitu, udah aman, nggak mungkin sesat gitu ya. Apa mungkin teman-teman karena kita kan semua orang baru, orang baru mungkin apa teman-teman ngerasanya diputer-puter aja di situ, apa emang hutan pinus itu emang begitu kan, satu jenis, jadi sepertinya kita tuh di situ-situ aja gitu ya. Saya nggak ngerti, pokoknya waktu itu teman-teman cuma ngomongnya, kok kita kayaknya ya itu mereka nggak yakin gitu, kok kita kayaknya di sini-sini aja, diputar-putar di sini-sini aja, nggak keluar-keluar. Nah begitu selesai azan subuh dan baru kita ngelihat ada seberkas sinar kan gitu ya, masih agak terang habis azan subuh tuh. Yang tadi gelap mulai agak terang gitu ya. Mulai ada bukan ada matahari sih. Tiba-tiba ya habis subuh itu kita ngelihat jalanan aja. Ngelihat jalan gitu. Itu jalanannya gitu. Tadi kita istirahat dulu katanya gitu. Nah, terus habis itu itu jalanannya kelihatan. Udah kita mulai nurunin jalan itu sampai sekitar 5:30 keluar dari udah menuju perkampungan, keluar dari pintu gerbang Ciremai. Terus aku duduk di situ, udah duduk, terus aku tiba-tiba kerasa aus. Begitu aku kasih minum kan, mungkin di carrier aku juga masih ada air. Aku minum, aku kayak diiris-iris, ada silet gitu. Sakit ya minta ampun. Aduh, kenapa nih gitu. Pas gitu terus coba makan roti katanya gitu. Roti ini dicelupin air. Pas saya makan juga, tambah sakit. Terus akhirnya teman saya itu, sahabat saya meluk saya sambil nangis gitu. Syukur deh, alhamdulillah ceritain ya itu ya. Jadi perjalanan itu dia yang cerita itu ketika kita lagi duduk setelah keluar dari itu, dia cerita bahwa kita semua udah histeris ngelihat kamu tuh begitu, kita tamparin, kita ini nggak sadar, kita pukulin tangan kamu biar ada kesadaran. Akhirnya kamu ngigo petani, akhirnya kita ajak jalan supaya kamu hangat. Nah itu yang cerita gitu. Terus kamu juga ngigo katanya, lampu katanya, kita ajak jalan lagi gitu. Itu enggak, Mbak Mili itu kan Mbak Mili cuma berdua doang kan itu ya? Jadi berlima. Iya, sama maksudnya cowok itu bertiga, cowok 3 itu, cowok 3 sama aku sama sahabat aku tuh, kita buta Gunung Ciremai lah istilahnya gitu. Kan. Jadi berlima itu. Teganya itu seniornya nggak nyariin lagi. Nggak tanggung jawab. Nggak tanggung jawab banget itu. Pelajaran banget deh kita sama orang-orang yang kayak gitu tuh ya. Sebel banget itu. Pokoknya kita tuh kesetiakawanan manusia tuh emang kelihatan dari situ. Betul. Gitu. Nah itu mereka apa yang kita lakuin di perjalanan itu harusnya sama-sama dirasain gitu ya. Jangan walaupun mau senior kayak mau nggak senior kayak pokoknya sama-sama gitu. Minimal semua harus ada dikompromiin dulu, nggak langsung gue duluan, misalnya gue ini mau hujan gini, nggak bisa begitu. Kita kompromi, ya udah siapa yang megang ini, siapa yang ini gitu. Harusnya ada inilah gitu, interaksi dulu sebelum apa-apa dilakuin menurut mereka bener gitu ya. Nah itu, saya juga taunya pas teman-teman cerita begitu, mereka pada meluk saya gitu. Syukur alhamdulillah kamu udah sadar gitu, kamu tuh hampir gini, kita udah takut cerita begitu deh gitu. Soalnya kan sampai dia marah gini, udah katanya sahabat saya, pokoknya sampai bawah kita nggak usah tegur dia katanya gitu. Enak aja dia nggak tanggung jawab, hampir aja lo nggak ada gitu katanya. Terus ya udah, terus mereka cuma nyengir doang itu. Pas kita nyampe lagi di warung, nggak ada khawatirnya. Mungkin mereka abis lelah langsung ketiduran kali ya. Jadi 5:30 itu kita lihat lagi nyengir aja di bawah gitu. Ya terus saya tuh sempat dengar juga sih kan, akhirnya saya nggak negor mereka tuh kan.
bodo amat, saya cemberut aja bodo amat. Sampai terus mungkin teman-teman yang lain tuh yang satu grup sama mereka Karang Taruna cerita kali keadaan saya di atas gini ngangguk gitu. Saya dari dahulu ngeliatin ngangguk begitu, tapi tetap saya nggak mau gabung sama mereka gitu. Saya pulang misah. Memilih kapok nggak sih? Maksudnya dengan peristiwa. Sih, saya sebenarnya kapoknya gini. Saya nggak mau naik mendaki gitu. Dengan orang yang saya nggak kenal gitu. Saya nggak mau lagi mendaki dengan orang yang nggak saya kenal gitu. Lebih baik saya mendaki dengan kelompok saya sendiri gitu. Betul, yang kompak ya. Yang kompak, yang emang udah tahu seluk-beluk apa pribadinya gitu. Ya seperti itu cerita saya gitu. Yaitu saya memilih. Mudah-mudahan pendengar Cundrik menyukai ya yang saya ceritakan itu karena itu pengalaman astral saya ya. Jadi bukan dunianya saya, jadi saya tembus ke itu ya hampir hilang lah gitu istilahnya. Itu kan hampir disesatkan, tersesat gitu ya. Gitu ya, untungnya itu dapat ya seperti saya bilang, dari ada peristiwa nemuin ini akhirnya alhamdulillah. Oke teman-teman Cundrik Misteri, malam ini kita telah mendengar pengalaman dari Mbak Mili ini, beberapa peristiwa yang aneh lah ibaratnya, yang di Gunung Cermai gitu ya. Melihat petani ya. Beliau menemukan kejadian-kejadian yang luar biasa dan biasa di luar gitu ya. Beberapa alhamdulillah dengan semangat Mbak Mili dan teman-teman yang selalu menyadarkan ayo terus digeret terus, akhirnya Mbak Mili sampai ke turun lah gitu ya. Itu gerbang itu. Mungkin itu ya teman-teman Cundrik, Mbak Mili. Terima kasih ya malam ini bisa berbagi cerita dengan teman-teman di Cundrik Misteri ini. Semoga teman-teman menyukai ya. Otomatis pasti teman-teman dan pasti pengen denger atau nyimak Mbak Mili pengalamannya gitu, berbagi sama teman-teman di Cundrik. Gitu aja Mbak Mili. Itu sih yang saya aneh juga. Kok saya cerita pertama kalinya di Cianjur dan ada hubungannya sama Putri Cianjur itu ya. Betul. Penunggu Cermai itu ya. Iya, betul. Oke Mbak Mili, terima kasih atas waktunya dan kedatangan di Cundrik Misteri ini. Oke teman-teman, untuk sama-sama Mbak Mili, boleh dulu say hello sama teman-teman di Cundrik. Ya. Ya, semoga pendengar Cundrik tidak bosan mendengarkan cerita saya ya. Tunggu pengalaman saya berikutnya. Kalau ingin mendengar pengalaman saya berikutnya, silakan komen ya. Segitu saja. Makasih atas perhatiannya. Oke teman-teman, selamat malam. Sampai ketemu di episode atau pengalaman selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.